Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat khusus untuk warga belajar kesetaraan yang akan mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Hari ini materi matematika yang akan kita pelajari adalah tentang statistika. Kalau misalkan dengan statistika itu udah kaget duluan ya, kayaknya itu materi matematika tingkat tinggi, padahal tidak seperti itu. Banyak sekali hal-hal sederhana yang berkaitan dengan statistika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum panjang lebar, saya ingin menjelaskan pengertian statistika terlebih dahulu. Statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, kemudian pengolahan, dan penyajian data. Jadi itu yang namanya statistika. Di dalam statistika itu ada yang namanya data, kemudian ada yang namanya datum, kemudian ada yang namanya populasi, dan ada yang namanya sampel. Si data ini hampir sama dengan populasi, kemudian datum hampir sama dengan sampel. Jadi apa sih datum teh? Mungkin kalau yang ini kita sering dengar ya, tapi kalau datum rasanya baru dengar misalkan seperti itu ya. Jadi datum itu adalah informasi tunggal. Informasi tunggal disebut dengan datum. Atau informasi tunggal, informasi kecil. Setelah digabungkan, dia akan menjadi data. Nah, jadi datum itu digabung-gabung nantinya akan menjadi data. Nah, si sampel ini sama dengan datum, jadi hanya bagian kecilnya saja, setelah digabungkan nanti dia akan menjadi populasi. Oke, kita lanjutkan ya. Buat apa sih belajar statistika itu emang dipakai gitu dalam kehidupan sehari-hari? Dipakai, dan sebetulnya ada ya, tanpa kita sadari. Misal nih, saya kasih contoh yang paling sederhana, membuat bala-bala. Pertama, kita beli bahannya, artinya itu mengumpulkan bahan ya, dari mulai wortel, kol, terigu, minyak, dan sebagainya. Kemudian si bahan-bahan itu diolah, dipotong, digoreng, dan lain-lain. Jadilah bala-bala disajikan bisa kita makan. Nah, proses pembuatan bala-bala itu tanpa kita sadari adalah statistika. Mengumpulkan bahan, mengolah bahan, sampai menjadi bala-bala. Oke. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah proses penyajiannya dulu ya. Jadi si data itu bisa disajikan dalam dua cara. Pertama ada yang namanya tabel distribusi frekuensi ya, distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua ada yang namanya diagram. Nah, si diagram ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada diagram batang, pernah mendengar mungkin ya, kemudian ada diagram garis, setelah itu ada diagram gambar, dan terakhir ada diagram lingkaran. Oke, kita langsung masuk ke contoh penyajian data terlebih dahulu. Misal saya punya data jenis kelamin yang berada di RW 14. Laki-lakinya ada 20 orang, ini misal ya, kemudian perempuannya ada 10 orang. Gitu. Kita akan coba menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dalam berbagai diagram. Oke, kita sajikan dulu dalam bentuk tabel ya, berarti di sini jenis kelamin, di sini jumlah, di sini ada yang namanya turus. Apa sih turus tuh? Kalau misalkan orang Sunda mah pasti tahu papageran lah, pager. Turus teh pager ya, berarti di sini turus teh nanti untuk papageran. Jenis kelaminnya tadi laki-laki ada 10 orang, perempuan ada 20 orang. Seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini juga sama seperti itu. Itu yang namanya turus. Dan ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi.
Kemudian kita coba menyajikannya dalam bentuk diagram. Pertama saya sajikan dulu dalam bentuk diagram batang. Misalkan di sini untuk jumlah, di sini untuk jenis kelamin. Perempuan, ini laki-laki, perempuan tadi ada 10, kemudian laki-laki ada 20. Atau terbalik ya, nggak apa-apalah ya. Ini perempuannya 10, kemudian laki-lakinya 20. Seperti itu diagram batang. Masuk ke diagram garis. Jadi hampir sama nih bentukannya kayak diagram batang. Di sini jumlah, di sini jenis kelamin. Ada perempuan, ada laki-laki. Di sini 10, di sini 20. Perempuannya 10, berarti di sini kasih titik aja kayak gini. Kemudian laki-laki di sini 20. Kasih titik. Tinggal digaris seperti ini namanya diagram garis. Diagram batang, diagram garis. Selanjutnya kita masuk ke diagram gambar. Kalau diagram gambar bisa seperti ini, jenis kelamin, di sini jumlah, di sini gambarnya. Jadi kayak tabel bentuknya seperti ini. Perempuan tadi 10, laki-laki 20. Misal gambarnya saya perempuan segitiga, bikin 10 segitiganya seperti ini. Laki-laki misalkan segi 4, bikin 20 kayak gitu. Atau misalkan kayak gini, satu aja bikinnya, segitiga ya sini satu aja, kemudian di sini 2 aja bikinnya, tapi di sininya harus ada keterangan. Satu gambar untuk 10 orang. Jadi jelas, walaupun cuma bikinnya satu, oh berarti ini 10 orang, 2, oh berarti ini 20 orang, seperti itu ya. Yang terakhir, kita akan buat dalam bentuk diagram lingkaran. Kita misalkan tadi laki-laki ada 10 orang, perempuan ada 20 orang, kalau kita jumlah jadi 30 orang totalnya. Ya, biasanya kalau diagram lingkaran, bentuk lingkaran ya pastinya, dan dalam bentuk derajat. Jadi kita harus rubah dulu dalam bentuk derajat. Caranya seperti ini. Laki-laki itu 10 dari 30 orang kali 360 derajat. Kemudian perempuan itu 20 dari 30 orang kali 360 derajat. Tinggal kita hitung ya. Ini oke, 12 jadi 120 derajat. Ini 12 jadi 240 derajat. Kita bikin, misal ini perkiraan saja bikinnya ya, nggak saya ukur. Ini 240 derajat laki-laki, kemudian 120 derajat kebalik ya, ini laki-laki, ini perempuan, seperti itu. Ini namanya diagram lingkaran. Masuk ke bahasan selanjutnya tentang pemusatan data. Jadi ada yang namanya pemusatan data. Kalau tadi penyajian data, sekarang pemusatan data. Ada yang namanya mean, kemudian ada yang namanya median, dan yang ketiga ada yang namanya modus. Awas ya, ini bukan modus gombal ya, tapi modus matematika. Mean itu lambangnya seperti ini, dibacanya X bar. Artinya rata, rata. Kemudian median itu lambangnya seperti ini, artinya nilai tengah, dan modus itu lambangnya seperti ini, artinya yang paling banyak atau sering muncul. Itu namanya modus. Kita langsung ke contoh. Misalkan saya punya data ulangan IPS. Datanya itu misal ada 5, 5, 6, 6, 8,
8, 8, 9, 9, 10, 10. Atau saya ulang ya datanya. Saya ganti. Data ulangan IPS. Ada 5, 6, 8, 9, 10. Langsung 9, 10, 8, 6, dan 5. Jadi ini data nilai ulangan IPS. Nah, kita mau cari mean dulu ya, rata-ratanya dulu. Jadi caranya seperti ini. Mean atau X bar sama dengan, nah, naon deui cenah ieu nya. Ini tuh dibacanya sigma. Artinya jumlah. Oke. Kalau ini nilai dan ini frekuensi. Jadi kalau mau mencari rata-rata itu nilainya semuanya dijumlahkan dibagi semua jumlah frekuensinya. Kita langsung kerjakan di sini ya. Oke. Jumlah nilainya tuh yang mana sih? Yang ini nih, 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini jadinya 76. Nanti coba hitung sendiri ya. Kemudian kalau frekuensi yang mana? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang disebut frekuensi atau sigma F. 7 bagi 10, 7,6. Jadi rata-ratanya adalah 7,6 dari data ulangan ini. Oke, semoga mengerti ya. Kemudian kita masuk ke median. Oke, datanya kan tadi saya tulis kembali nih datanya ada 5, 6, 8, 9, 10, 9, 10, 8, 6, 5. Kita mau cari mediannya. Ketika kita mau mencari median, maka terlebih dahulu harus diurutkan dulu. Mau dari yang paling kecil ke yang paling besar boleh, mau dari yang paling besar ke yang paling kecil juga boleh. Saya biasanya dari yang paling kecil ya, 5-nya ada 2 di sini nih, dibariskan dulu. Kemudian 6-nya ada 2, 1, 2, 8 ada 2, kemudian 9 ada 2, 10 ada 2. Jadi kita tinggal cari aja nilai tengahnya yang mana ya. Dari sini misalkan 1, 2, 3, 4 dari depan, dari belakang juga berarti 4, 1, 2, 3, 4. Sisanya ini tengah-tengahnya ada 2 angka. Tinggal 8 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya 8. Jadi mediannya 8. Ini untuk data yang genap. Gimana kalau misalkan datanya ganjil? Nah, kalau data ganjil bisa seperti ini ya, saya punya 2, 3, 5, 7, 9. Mana mediannya? Gampang saja, lihat aja yang tengah-tengahnya yang mana. Dari depan 2, dari belakang 2, tengah-tengahnya angka 5, berarti mediannya 5. Gampang kan? Oke, kita masuk ke modus. Misal saya punya data gini ya, yang saya ganti angkanya nggak apa-apa ya. Seperti ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segini aja cukup. Kalau kita mau cari modus misalkan tinggal lihat aja mana angka yang paling sering muncul. Biar nggak pusing nantinya kita bikin tabel dulu. Di sini nilai, di sini frekuensi gitu ya, biar nggak pusing nantinya. Nilai 2, ada berapa nih di sini 2? Ada 1, tulis 1. Kemudian setelah itu nilai 8 ada 2. Kemudian nilai 9 ada 1. Di sini.
nilai 10 ada 2, nilai 15 ada 1. Tuh kan ketinggalan 6 ya, makanya kita harus teliti ketika mengerjakan soal statistika. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau bisa dicoret-coret aja seperti ini, jadi ketahuan mana yang misalkan ketinggalannya. Di sini nilai 6-nya, nggak apa-apalah di sini nilai 6-nya ada 1. Kita lihat mana yang paling banyak frekuensinya kan ini ya. Nih, nih. Berarti modusnya itu adalah nilai 8 dan 10. Kenapa? Karena frekuensinya ada 2 atau dia keluarnya 2 kali. Jadi yang paling sering munculnya adalah angka 8 dan angka 10. Gampang ya? Itu pemusatan data. Sekarang kita masuk ke penyebaran data. Ada yang namanya jangkauan, kemudian ada yang namanya kuartil. Jangkauan itu nilai paling besar dikurangi paling kecil. Kalau kuartil itu nanti datanya menjadi 4. Datanya jadi 4 bagian. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan saya punya data seperti ini, data nilai ulangan. Ada gini ya, misalkan 8, 6, 5, 9, nah segini aja. Kita mau cari jangkauan. Jangkauan atau lambangnya itu J ya. Kita lihat yang paling besar itu 10 dan yang paling kecil itu 2. Tinggal 10 kurangi 2 jadinya 8. Gampang sekali ya. Oke, kita masuk ke kuartil. Nah, kuartil itu cara mengerjakannya bukan hampir sama sih, sama dengan median. Cuman kalau median datanya menjadi 2 bagian, kalau kuartil nanti datanya jadi 4 bagian. Nih, saya tunjukkan ya, misalkan punya data seperti ini. Kita langsung urutkan aja dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Ada 2, 3, 4, 8, 15, 10 misalkan seperti itu ya. Tambah di sini 18 dan 20. Jadi kita sudah mengurutkan. Ingat ketika kita mau mencari median atau kuartil diurutkan dulu, boleh dari yang kecil ke besar atau dari besar ke kecil, terserah asal harus berurutan terlebih dahulu. Kalau tadi median seperti ini kan ya. Nah, ini mediannya 8 gitu kan ya. Mediannya 8. Mana sih yang datanya menjadi 2 tuh? Ini bagian depan 1 dan bagian belakang 2. Jadi si angka 8 ini membagi data menjadi 2. Itulah yang dinamakan median. Nah, kalau kuartil berarti nanti angkanya itu adalah angka-angka yang membagi data menjadi 4 bagian. Kita tahu ya ini median tadi nih, mediannya 8. Nah, si median ini sama dengan kuartil tengah atau lambangnya Q2. Jadi median itu sama dengan kuartil tengah atau lambangnya Q2. Nah, sekarang kita tinggal cari Q1 dan Q3. Dari mana? Dari sini nih, bagian depan dan bagian belakang. Ini kan bagian depan ya. Nih, mana tengah-tengahnya ini? Angka 3. Oh, berarti ini kuartil bawah atau lambangnya Q1. Kemudian sekarang yang ini tengah
nih bagian belakang ya, tengah-tengahnya angka 18. Berarti ini kuartil atas atau lambangnya Q3. Bedanya ya, kita lihat bedanya. Median itu jadi 1 bagian, 2 bagian. Kalau kuartil itu jadi 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Tapi cara mengerjakannya sama. Nah, untuk pembelajaran kali ini, statistika tunggal ya, data tunggal yang dipelajari untuk kesetaraan sudah sampai di sini saja. Jadi, untuk kesetaraan kita belum belajar data kelompok. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimengerti. Kalaupun misalkan ada yang belum mengerti, boleh WA saya atau silahkan langsung tanyakan di classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.